Kebutuhan tambahan dana bansos untuk PPKM darurat 10,93 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat jumlah dana untuk berbagai program bantuan sosial atau bansos yang diberikan selama kebijakan PPKM darurat meningkat 10,93 triliun. Itu berasal dari anggaran tambahan untuk perpanjangan program bansos tunai, bantuan beras bulog hingga perpanjangan diskon listrik. Secara rinci ia mengatakan dana tambahan itu digunakan untuk program bansos tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat. Nilai dana tambahannya mencapai 6,1 triliun. Untuk 2 bulan ini mereka akan mendapatkan BST ini dengan anggaran 6,1 triliun, ucap Menteri Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR secara virtual. Ani mencatat realisasi penggunaan anggaran bansos tunai telah mencapai 11,9 triliun pada semester 1 2021. Dengan begitu, total anggaran bansos tunai akan mencapai 18 triliun sampai akhir tahun ini. Selanjutnya, dana tambahan bansos juga digunakan untuk program bantuan beras bulog selama PPKM darurat. Pemberian beras ini menyasar 10 juta KPM yang terdaftar di program bansos tunai. 10 juta KPM lainnya di program Keluarga Harapan. Ini total anggarannya 2,5 triliun imbuhnya. Kemudian pemerintah juga memberikan perpanjangan durasi bantuan rekening minimum, biaya beban, dan abonemen dari 6 bulan menjadi 9 bulan. Dengan begitu, insentif ini bisa dinikmati sampai September 2021. Program ini menyasar 1,14 juta pelanggan dengan alokasi tambahan dana 420 miliar. Sementara realisasi semester 1 2021 sudah tercapai 1,27 triliun sehingga sampai akhir tahun akan mencapai 1,69 triliun. Terakhir, tambahan dana digunakan untuk perpanjangan durasi insentif diskon listrik dari 6 bulan menjadi 9 bulan. Sampai September 2021. Tambahan dana diperkirakan mencapai 1,91 triliun untuk 32,6 juta pelanggan. Pada semester 1 2021, realisasi penggunaan dana bansos ini sudah mencapai 5,67 triliun. Dengan begitu, kebutuhan dana sampai akhir tahun untuk bansos listrik akan mencapai 7,58 triliun. Menteri Sosial pastikan BLT PPKM darurat cair sejak seminggu ini. Menteri Sosial Tri Risma Maharani mengungkapkan bantuan sosial atau bansos tunai untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh PPKM darurat sudah mulai digelontorkan sejak awal Juli. Risma mengatakan penyaluran BST dilakukan melalui PT Pos Indonesia Persero. Masyarakat yang masuk dalam daftar penerima BST dapat mengambil di cabang Pos Indonesia. Bantuan sosial atau bansos berupa uang sudah minggu kemarin. Sebelumnya, Risma menjelaskan pemerintah kembali menyalurkan bantuan tunai sebesar Rp300.000. Hal ini seiring penerapan PPKM darurat yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka menekan penyebaran corona pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Pemberian bansos ini merupakan program lanjutan yang sebelumnya sempat dihentikan pada April 2021 lalu. Pemerintah memberikan bansos untuk periode Mei dan Juni, sehingga dana yang diterima masyarakat mencapai 600.000 per penerima. Selain itu, bantuan sosial tunai untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah juga memberikan bansos lain berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT ke 18,8 juta penerima dan program Keluarga Harapan 10 juta penerima. Lalu pemerintah akan menambah jenis bantuan berupa beras dengan kemasan 5 kilo dan 10 kilo. Risma menyebut penyaluran beras akan dilakukan oleh Perum Bulog. Nanti Bulog akan membagi alamatnya sesuai dengan data mereka, nanti langsung ke penerima dan bermanfaat.
pensiunan PNS dan ahli waris akan dapat dana segar. Ini syaratnya. Kabar gembira bagi pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS dan ahli warisnya. Badan Pengelola Tabungan Perumahan BP Tapra akan segera mengembalikan dana tabungan perumahan atau Taperum untuk para peserta pensiunan PNS. Saat ini BP Tapra masih menyiapkan proses pengembalian dana Taperum tersebut. Selain dana Taperum yang berasal dari iuran PNS setiap bulan, BP Tapra juga akan memberikan hasil pengembangan dari dana tersebut. Dikutip dari kompas.com, Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapra, Eko Ariantoro mengatakan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK.05/2020 tentang tata cara pengalihan dan pengembalian dana tabungan perumahan pegawai negeri sipil. Semua aset untuk dan atas nama Bapeta Perum PNS yang telah dihitung dan ditetapkan oleh tim likuidasi akan dialihkan kepada BP Tapra untuk kemudian dikembalikan kepada PNS pensiunan. Saat ini BP Tapra sedang melakukan persiapan untuk pengembalian dana Taperum PNS kepada PNS pensiun atau ahli waris PNS pensiun yang belum dikembalikan, terutama sejak Bapertarum PNS dibubarkan tanggal 23 Maret 2018. BP Tapra akan mengembalikan dana Taperum kepada pensiunan PNS maupun ahli waris setelah verifikasi dokumen dan memiliki rekening atas nama peserta. Beberapa dokumen yang menjadi persyaratan pencarian dana Taperum bagi pensiunan PNS dan ahli waris adalah KTP, SK pensiun, dan nomor rekening bank. Meskipun belum dapat dipastikan kapan dana tersebut akan dicairkan, Eko menyebutkan PNS pensiun tidak perlu datang ke kantor BP Tapra untuk proses pencairan. Nantinya dana pengembalian akan langsung ditransfer ke rekening setelah melalui proses validasi dan verifikasi melalui pemberi kerja selesai dilaksanakan. BP Tapra berkomitmen untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pengalihan dan pengembalian dana Taperum tersebut. Merujuk PMK nomor 122/2020, berikut ketentuan pengembalian dana Taperum bagi pensiunan PNS maupun